Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini pertama kali kita ketemu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Ya, semester Ibu. 1 ya. Baik sebelumnya perkenalkan Ulun Meti Agustini ya. Background keilmuan dari keperawatan jiwa dan gerontik. Jadi Ulun ini home base-nya ada di Departemen Keilmuan Keperawatan Jiwa dan Gerontik. Nah, tapi biasanya untuk di keperawatan saya juga mengembangkan keperawatan holistik ya. Jadi biasanya kalau di reguler itu dari semester 4, semester 6 dan 7 itu saya pengampu dari mata kuliah ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin langsung aja ya, ini materi pertama atau pertemuan pertama dari mata kuliah konsep dasar keperawatan holistik ya di semester ini. Ya, jadi Bapak Ibu semua ini datang dari background yang berbeda ya. Ada yang dari klinis, ya ada yang dari puskesmas ya. Atau ini dari puskesmas semua, Bapak Ibu. Puskesmas, klinis ya. Ada yang dari rumah sakit, Ibu. Kenapa? Rumah sakit, Bu. Oh, rumah sakit ya, dari klinis ya. Dinas Kemudian dari, kesehatan ada, Bu. betul. Fitness juga, Bu. Oke, betul. Jadi banyak Bapak Ibu datang dari background yang berbeda ya. Jadi belum rasa semuanya sudah hampir setiap hari ya, setiap hari malahan ya, setiap hari melakukan yang namanya proses keperawatan. Nah, proses keperawatan yang kita miliki ini holistik ya, komprehensif ya. Holistik dan komprehensif. Nah, apa bedanya biasanya ya? Biasanya kalau kita bicara tentang komprehensif itu dari area promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Tapi kalau kita bicara holistik, Bapak Ibu, kita bicara dari bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Jadi asuhan keperawatan itu utuh gitu. Kita memandang manusia sebagai makhluk yang utuh. Nah, kenapa jadi ada teori keperawatan holistik dan mata kuliah keperawatan holistik ya? Nah, ini awalnya berasal dari keprihatinan kami ya mengenai keperawatan yang ada di Indonesia ini kayaknya sense of holistic nursingnya sudah mulai hilang gitu, sudah mulai luntur. Nah, sehingga dari situlah kami ingin membawa kembali sense of holistic nursing tersebut ke dalam dunia keperawatan. Sehingga dari awal itulah kenapa jadi visi misi kami yang dari keperawatan klinis, nah itu berubah kepada keperawatan holistik sehingga adalah mata kuliah keperawatan holistik ini Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apa apa visi misi keilmuan kita, apa pencirinya itu adalah keperawatan holistik ya, dan sampai dengan saat ini kita juga sudah merambah ke area penelitian holistik, pengabdian keperawatan holistik, terapi komplementer, pelatihan dosen dan mahasiswa semua arahnya ke terapi komplementer yang mana itu adalah implementasi dari keperawatan holistik, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya keperawatan holistik ini bukan teori baru, Bapak Ibu, tapi dia sudah ada sejak lama begitu. Hanya saja sense of holistiknya ini sudah mulai luntur dan seolah-olah ini teori baru begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk kepada yang eh, definisi mungkin ya. Ini mohon maaf nanti slide-nya akan saya bagikan ya. Nanti akan saya gabung slide-slide-nya kebetulan masih terpisah ya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi definisinya
Keperawatan holistik merupakan keperawatan yang ditujukan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan mind, body, soul, dan environment. Keperawatan komplementer dan alternatif. Jadi keperawatan holistik itu kita memandang manusia itu akan sejahtera, sehat jiwa dan raganya ketika dia memenuhi keseimbangan. Keseimbangan apa saja? Yang pertama mind, pikiran, ya. Pikirannya seimbang dengan badan, kemudian seimbang dengan soulnya, jiwa, dan seimbang dengan lingkungan, Bapak Ibu. Nah, kemudian implementasi dari keperawatan holistik ini adalah terapi komplementer dan alternatif. Seperti apa? Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Ya, jadi eh, apa motonya keperawatan holistik adalah keseimbangan antara mind, body, soul, dan environment gitu. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan di awal bahwa yang namanya holistik itu mencakup bio, psiko, sosio, spiritual ya, kultural ya, ini ketinggalan ya. Nah, dan juga promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif hingga paliatif. Jadi utuh semuanya ya, tidak ada sepenggal-sepenggal, hanya bionya saja ya, ya seperti yang selama ini kita kenal. Kalau misalnya di rumah sakit umum lebih banyak ke arah bionya saja. Nah, itu sensenya yang mulai perlu kita kembalikan begitu, di mana kita perlu memenuhi kebutuhan tidak hanya biologis, tapi psikologis, sosial, spiritual, hingga asuhan yang peka budaya, begitu. Nah ini ya, holistic medicine ya. Jadi apa sih pengobatan yang holistik itu ya? Jadi ini adalah sebuah pendekatan terapi alternatif dan komplementer ya, Ibu ya. Nah, kemudian menekankan pada promosi kesehatan dan edukasi pasien. Jadi sifatnya di sini adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pasien, pemberdayaan keluarga, sehingga kita nantinya akan mampu untuk membantu pasien, entah itu individu ataupun keluarga ataupun masyarakat, untuk memulihkan diri mereka sendiri ya. Kita katakan dengan pulih ya, kalau di keperawatan istilah keperawatan holistik itu beda dengan sembuh ya, karena kalau sembuh itu dia gejalanya itu harus sembuh 100% gitu. Itu harus bisa sembuh gitu ya, 100% hilang gitu. Tapi kalau pulih itu bisa jadi gejalanya dia tidak 100% sembuh, tapi dia memiliki kualitas hidup yang bagus. Nah, itu yang kita namakan dengan pulih. Ini biasanya kita lihat biasanya pada pasien kanker atau misalnya pasien penyakit kronis yang masih ada gejala tapi kualitas hidupnya membagus, atau misalnya pasien skizofrenia dan lain-lain begitu. Jadi istilah yang kita gunakan adalah pulih begitu. Nah, kemudian holistic medicine ini juga menyambut dengan tangan terbuka ya semua segala teknik pengobatan, entah itu dari barat, dari timur ya, atau dari local pride ya, begitu Bapak Ibu. Misalnya kayak di tempat kita ada pengobatan apa spiritual, misalnya yang berbasis metafisika, kemudian dari Cina itu seperti akupresur, aku poin, kemudian ada yang namanya yoga, ya, ada kemudian ada homeopati dan lain-lain. Itu semua termasuk dalam pengobatan yang holistik. Artinya semua pengobatan yang berbasis budaya dan spiritual itu dapat kita jadikan alternatif jalan pemulihan bagi pasien. Jadi kita tidak menutup mata terhadap pilihan-pilihan pengobatan yang lain begitu selain dari pengobatan medis konvensional.
Nah, ini awal katanya ya. Holistik itu dari kata whole ya, holistic. Yang artinya kita menekankan pada pendekatan bahwa setiap individu ini utuh begitu. Manusia utuh, entah itu dia datang dengan segala pengalaman ya, keyakinan yang berbeda, kemudian dari segala trauma dan lain-lain ya, persepsinya juga berbeda. Itu kita kita terima dengan utuh begitu ya. Nah, kalau yang dinamakan dengan holistic medicine ya, pengobatan yang utuh ya, itu adalah pengobatan yang menekankan aspek spiritual ya dari perawatan kesehatan. Ya, jadi tidak mengenyampingkan pengobatan konvensional, tapi juga berbasis atau memfokuskan pada aspek spiritual ya. Nah, ini definisi menurut HPHI ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada yang sudah gabung dengan HPHI nggak, Bapak Ibu? Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Ini sudah ada yang cabang Kalsel, ketuanya Ibu Rida Milati ya. Beliau ketua HPHI Kalsel ya. Ya, kemarin tahun berapa? 2024 apa ya? Kita sudah ada pelantikan. Nah, ini keperawatan holistik adalah tindakan keperawatan yang mencakup aspek biologis. Nah, tadi yang seperti sudah kita singgung di depan ya, ada aspek biologis, psikologis, kognitif ya. Kognitif yang dimana nanti ini akan berperan dalam proses persepsi, kemudian proses manusia merasa, dan proses manusia berperilaku ya. Kemudian sosial, kultural dan spiritual kepada pasien ya, entah itu nanti subjeknya individu, kelompok atau masyarakat dalam kondisi entah itu sakit atau sehat, sehingga mereka mencapai keseimbangan tadi, keseimbangan antara mind, body, soul, dan lingkungannya ya. Jadi intinya bagaimana caranya kita melakukan pemberdayaan kepada pasien, kelompok, dan masyarakat ya, sehingga mereka mampu untuk menyembuhkan atau memulihkan diri mereka sendiri. Itu menurut definisi dari HPHI tahun 2018. Ini kemarin Ketua HPHI ada datang ke tempat kita ya, Pak Mardiono ya. Beliau jadi pembicara ya kemarin. Nah, ya, ini adalah dimensi keperawatan holistik. Jadi semua praktik asuhan yang menekankan atau yang berfokus pada proses pemulihan, di mana dimensi pemulihan itu ada menekankan pada dimensi manusia seutuhnya ya, penerimaan manusia seutuhnya. Kemudian ada dimensi tindakan komprehensif yang meliputi kebutuhan tadi bio, psiko, sosio, spiritual gitu ya. Nah, kemudian ada dimensi hasil keseimbangan dan keharmonisan. Nah, harapannya eh, goals dari keseimbangan manusia dengan lingkungannya itu tercapai harmonis gitu. Nah, karena apa? Karena jika ada salah satu antara mind, body, soul, dan environment itu yang bermasalah, maka akan terjadi kesakitan ya atau masalah. Nah, jadi misalnya kalau mindnya yang bermasalah ya walaupun tubuh dan lingkungannya sehat, nah itu tetap saja akan menimbulkan masalah atau mempengaruhi kualitas hidup manusia kayak gitu. Nah, ini nursing proses. Jadi nursing proses ini tidak beda dengan proses yang kita kenal selama ini, Bapak Ibu. Ya, proses keperawatannya sama aja. Dari asesmen, kemudian diagnosis, perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, itu sama begitu. Ya,
tetap ada yang namanya asesmen ini ada pengkoleksian data, pengorganisasian data, validasi datanya. Hanya saja kita tetap perlu membawa yang namanya unsur biopsikososial, spiritual, dan kultural ya. Adakah masalah-masalah pada kultural atau stigma masyarakat yang mempengaruhi terhadap kualitas kesehatan pasien dan keluarga? Nah, itu yang perlu kita jamah, ya, yang perlu kita pertimbangkan ketika kita bicara bagaimana pengkajian yang holistik begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalam form pengkajian keperawatan holistik ini dia nggak ada, oh ini kalau untuk pengkajian keperawatan medikal bedah, form instrumennya yang ini, oh untuk anak yang ini, untuk keperawatan holistik yang ini tidak. Ya, jadi keperawatan holistik ini integratif Bapak Ibu. Kalau keperawatan medikal bedah, berarti asuhan keperawatan medikal bedah yang holistik. Kalau asuhan keperawatan anak, berarti asuhan keperawatan anak yang holistik pengkajiannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada format khusus. Hanya saja ya tadi aspek-aspek yang kita integratifkan kembali. Nah, kemudian diagnosis ya. Nah, diagnosis ini sama tadi kalau di SDKI kan kita sudah ada tuh domain apa kelas-kelasnya ya dari fisiologi, psikologi, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita perhatikan ya. Planning ya, perencanaan intervensi, memprioritaskan problem ya sampai dengan dokumentasi ya apa yang mau yang diintervensikan. Kemudian implementasi ya sampai dengan evaluasi sama prosesnya, Bapak Ibu. Nah, ini apa saja yang dimaksud dengan holistic care itu. Nah, ini ada fisik, spiritual, psikologis, dan sosial ya. Contohnya yang fisik ini adalah manajemen nyeri. Nah, manajemen nyeri misalnya dengan apa? Dengan relaksasi, nafas dalam, atau misalnya dengan metode hipnosis, atau misal dengan akupresur, akupoin, ya, dan lain-lain ya, mengontrol gejala ya, menyajikan makanan dan lain-lain ya. Ini bagian dari asuhan keperawatan holistik dari segi fisik. Nah, kalau dari segi spiritual ya, dari segi spiritual, misalnya kita memfasilitasi pasien dalam hal eh, memaafkan ya, ada yang namanya forgiveness terapi, terapi memaafkan ya. Itu termasuk terapi spiritual ya. Ada karena ada pasien-pasien yang memang dia memiliki gejala psikosomatis ya dari gejala psikologis sehingga somatisnya atau tubuhnya ini juga bereaksi. Nah, ini mungkin perlu pendalaman lebih intens lagi dari terapis atau dari perawatnya ya. Nah, kemudian kita memfasilitasi pasien dalam pencapaian level spiritual yang baik begitu ya. Ini nanti kalau sempat hari ini akan ulun carikan slide ulun yang apa? Yang level-level spiritual manusia ya, yang di mana itu nanti akan jadi patokan kita. Oh, ini pasien ini sudah berada di tahap mana, sehingga kita maunya level up dia ke arah mana gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu, ulun carikan slide-nya ya. Nah, kemudian yang psikologis, nah yang psikologis ini kita merujuk kepada konseling secara profesional ya, pendampingan pemecahan masalah ya, atau misalnya kolaboratif bisa juga dengan profesional psikologis atau psikolog atau psikiater gitu ya. Ya. Atau psikologikal ini bisa juga Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang mengambil apa pelatihan hipnoterapis itu bisa langsung mengarahkan ke arah psikologikal gitu. Nah, kemudian sosial. Nah, sosial ini penerimaan ya, penerimaan membantu pasien dan keluarga menerima ya, menerima
entah itu menerima kondisi sehingga sosialnya bagus gitu ya, kemudian mampu membina hubungan yang bermakna dengan orang lain, atau misalnya ada keterhubungan yang bermakna terhadap orang lain begitu ya. Kemudian juga memperlakukan pasien dengan eh, cara yang hormat ya. Jadi ada ada gap di sini ya Bapak Ibu ya. Ada yang bilang bahwa oh, keperawatan holistik ini tidak bisa diberikan pada area gawat darurat katanya. Karena apa? Karena nggak mungkin di IGD mengajarkan terapi nafas dalam, terapi komplementer, apa tidak mungkin. Nah, sebenarnya yang dinamakan dengan keperawatan holistik itu tidak hanya terkait dengan kita bekam, kita akupuntur, kita akupoin, kita masase, tidak hanya terkait dengan itu. Kita melakukan komunikasi secara terapeutik, membantu menenangkan pasien dan keluarga, itu juga termasuk bagian dari keperawatan holistik, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di IGD pun kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Walaupun untuk praktik implementasi dari terapi komplementer dan alternatif itu masih belum memungkinkan. Ya, memang kalaunya di ini kan Bapak Ibu lebih banyak bisa di komunitas sebenarnya Bapak Ibu yang di komunitas untuk terapi komplementer dan alternatif ini. Karena kalau misalnya di rumah sakit kan perlu ada SOP kembali ya. Nah, tuh. Nah, ini dia. Jadi model proses keperawatan dengan 4S. Nah, harusnya kan 3S aja nih. SDKI, SLKI sebagai luaran, Psiki sebagai intervensi, dan tambahannya satu Bapak Ibu, SPO. Ya, SPO itu apa ya? SPO itu nanti SPO-nya misalnya pengkajian nyeri seperti apa, hypnobreathing seperti apa, kemudian relaksasi napas dalam bagaimana itu SPO-nya semuanya ada ya. Nah, ini dia. Ini adalah algoritma pemilihan terapi komplementer. Sorry. Nah, ini. Jadi, nanti pasien datang ya. Pasien datang kemudian kita lakukan pengkajian, kita mengangkat diagnosis ya. Ini diagnosis di sini. Kemudian kita tanyakan apakah klien memiliki pengalaman dalam menggunakan terapi komplementer? Misalnya dia datang dengan apa ya? Dengan nyeri ya, nyeri nyeri kaki misalnya atau nyeri pundak misalnya. Nah, itu kita tanyakan adakah dia ke pengalaman terapi komplementer yang sudah dia lakukan selama ini, atau kita bisa menawarkan alternatif pilihan layanan komplementer. Nah, komplementer ini nanti ada yang sifatnya invasif, ada yang sifatnya non-invasif. Nah, kita bicara yang non-invasif saja ya. Nah, kemudian kita sesuaikan apakah masalahnya di masalah spiritual, mental, dan emosional, atau masalahnya di keluhan fisik. Kalau masalahnya di spiritual, mental, emosional, maka kita akan pilih terapi komplementer berbasis spiritual, mind and body, dan mind and energi, ya. Misalnya kayak doa, hipnosis, meditasi, yoga, prana, reiki, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau keluhan fisik, nah kita bisa menggunakan terapi berbasis body manipulasi, ya, berbasis herbal. Tapi kalau herbal ini kita harus kerjasama nanti sama farmasi ya. Kemudian yang berbasis energi bisa juga, ya, mind body. Nah, lalu pilihannya ini bisa massage, akupresur, akupoin, refleksi ya, bekam ya, bekamnya termasuk body manipulasi. Ya. Nah, kemudian bisa dikombinasikan dengan herbal ya. Misalnya biar ada pasien nih yang dibawa pulang nih kayak
tonik, kemudian imun booster, atau bisa dikombinasikan dengan terapi yang berbasis energi. Ya, ini dari Himpunan Perawat Holistik Indonesia dari HPHI, ya, algoritma pemilihan terapi komplementernya. Nah, ini, ya. Ini Bapak Ibu yang di sini nanti mahasiswa akan kita berikan pelatihan eh, apa? Pelatihan HPHI basic Bapak Ibu, ya. Jadi mahasiswa yang kuliah di kita itu akan kita berikan pelatihan HPHI. Nah, ini misalnya tadi ya, diagnosisnya nyeri akut, kemudian luarannya, tingkat nyeri, ya, dan kontrol nyeri. Ya, ya, ini sih